tahun 2025 saya mengingat Elohim sampaikan kepada saya, jikalau akan banyak bencana-bencana yang akan terjadi di tahun 2025. Nah, kalau kita melihat ya, di awal tahun telah semakin nyata dan terbuka kalau hal ini terjadi. Bukan saya senang dengan bencana, bukan saya senang dengan semuanya itu, tidak. Tetapi terpujilah Elohim yang telah membukakan segala sesuatu sebelum semuanya terjadi. Ya, namun nanti saya akan beritahukan juga kepada saudara, ini saya ada dua hutang ini ya. Yang pertama, ya, yang pertama lebih dalam lagi ada rekaman suara di mana di saat kita berdoa apa yang Elohim katakan di tahun 2025 ya. Jadi mulai nih masa-masa susahnya di dalam berbagai hal mulai terjadi ya. Resesi inflasi ini akan semakin besar, saudara. Makanya kalau ada yang mengatakan ya, kalau nanti akan ada kebangkitan ekonomi segala macam, itu khotbah-khotbah kemakmuran itu. Karena kita harus melihat zaman dan mengenal segala zaman. Kita harus melihat situasi yang terjadi di zaman ini. Jadi hubungkan segala sesuatu, baik itu politik, baik itu hal-hal yang terjadi di dalam bumi, hubungkan itu dengan apa yang tertulis supaya saudara tidak ketinggalan ya. Nah, sebab penggenapan daripada wahyu sedang dikerjakan ya, sedang dikerjakan, dan ini sebenarnya sudah di akhirnya ya, sudah di akhir untuk kita pahami ya. Jadi 2025 ini masa-masa sulit mulai ya. Jadi siap-siap nih untuk benar-benar bisa hidup mandiri. Oke, ini sepertinya mulai macet. Oke. Nah, yang kedua, nanti saya akan jelaskan juga kepada saudara tentang ini yang sedang terjadi, yang lagi viral ya, kejadian kebakaran yang terjadi di Los Angeles ya. Nah, jadi ini kita juga harus penuh hikmat dan bijaksana. Ada apa? Ya, jangan hanya di dalam pikiran saudara ya dikecohkan dengan perkataan, oh ini murka Tuhan atau ini murka Elohim ya. Ada sesuatu hal yang harus saudara ketahui di balik semuanya itu ya. Nah, nanti ini hutang yang kedua ya. Yang ketiga, ada yang ketiga. Ini saya sengaja membuat fotonya untuk membuat saudara penasaran juga ya. Nah, ini banyak yang mengatakan kalau beliau yang di foto profil saya, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan nama, bukan foto profil ya, itu judulnya ya. Banyak orang yang di akhir zaman tidak mengenal mana yang berasal daripada Elohim dan mana yang tidak ya. Nah, saya sampaikan kepada saudara siapa beliau dan apa perannya di dalam kitab Wahyu. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh dia dari Elohim, oh dia begini-begini, dipakai luar biasa, oh jangan lupa dengan si pendamai palsu, jangan lupa dengan Mesias palsu ya, jangan lupa dengan anti Hamasiah yang mereka ini akan datang bahkan membawa nama Elohim ya. Jangan engkau disesatkan dengan topeng, karena sekarang banyak yang bertopeng ya. Hikmat Elohimlah yang membukakan kepada engkau mana yang berasal daripada Elohim, mana yang tidak ya. Karena banyak yang mengatakan, oh dia kan kemarin itu waktu dilantik membuka Alkitab ya, waktu dilantik dia membaca firman Tuhan. Oh jangan salah ya. Jadi harus peka, karena ini sekarang banyak video-video yang mempublikasikan beliau seolah-olah dia itu seperti Mesias, dia itu seolah-olah orang yang benar-benar intim dengan Elohim. Jangan salah, Mesias palsu itu dia pun mengetahui kalau anak manusia itu adalah Elohim ya. Anti Hamasiah itu dari mana saudara? Bukan dari seberang-seberang ya, bukan dari orang yang menyembah berhala, bukan. Anti Hamasiah itu dari tengah-tengah kita. Jadi jangan terkecoh dengan yang katanya dia seperti membawakan damai, dia mengetahui keadaan negaranya yang besar itu sehingga dia memutuskan hubungan dengan satu organisasi besar di dunia. Jangan terkecoh dengan itu. Jadi sekali lagi saya katakan, kalau ada
video-video yang mengatasnamakan beliau sebagai orang yang katanya dipakai Elohim di akhir zaman, ya. Hati-hati, ya. Jangan sampai suara hati yang berbicara, ya. Saya berani mengatakan ini sebab 2019 Elohim telah membukakan siapa beliau. Bahkan di saat beliau pun tidak menjabat sebagai presiden negara besar itu, ya, Elohim pun telah membukakan kepada pelayanan ini kalau kelak dia akan berdiri. Tetapi di saat dia akan berdiri, maka berjaga-jagalah dan berhati-hatilah. Dan inilah yang kami seminarkan di seluruh Indonesia, ya. Era apa yang kita hadapi saat ini, ya. Dan itu salah satu dari mapping itu tadi, agenda atau program daripada penguasa-penguasa dunia yang sedang diterapkan dan ditetapkan dan dilakukan terhadap dunia. Mohon maaf saudara, berulang kali saya akan katakan, saya tidak akan bisa untuk menyampaikan ini di sosial media ini. Karena apa? Itu hal yang sangat sensitif. Kalau saya mengungkapkan, saya hanya mempercepat. Bukan saya katakan saya tidak siap martir, ya, siap. Sebab pengikut Elohim siap martir, ya. Nah, kemarin saya ada lihat video katanya siap martir, tapi mukanya pun wajahnya wajah-wajah AI. Itu namanya nggak siap martir itu, ya. Dan kenapa kita harus menghubungkan artificial intelligence dengan pekerjaan Elohim? Sebab kita tahu, ya, bahkan yang mempelopori AI ini siapa? Beliau juga, ya. Yang mempelopori chip siapa? Beliau juga. Pemilik perusahaan microchip itu siapa? Bahkan menantunya. Kenapa tertutup mata ini hanya karena dia membuka Alkitab atau Bible, ya, atau menyampaikan firman di saat dia akan berdiri? Jangan terkecoh. Jadi kalau ada yang mengatakan, ya, kalau dia itu dipakai untuk perdamaian dunia atau segala macam untuk kebaikan, ya, saya katakan hati-hati untuk mendengar suara itu, ya. Karena semua telah kami lihat. Kalau dengan mata jasmani memang sulit untuk melihat, tetapi di saat kita sudah kepenuhan akan kuasa ilahi, maka secara mata jasmani pun kita akan melihat. Saya mengingat perkataan beliau sekitar 6 tahun yang lalu, waktu 6 atau 7 tahun lalu, waktu dia masih menjabat, ya, sebagai pemimpin negaranya, ya. Saat itu mereka ada berpose bersama-sama di gedung yang putih, ya. Nah, mohon maaf saya pakai bahasa-bahasa itu semua karena ini kan semakin diperketat, ya. Nah, jadi saya tidak akan belak-belakan untuk menyerukan namanya atau gedung-gedungnya atau tempat itu di spam, ya. Tapi setidaknya saya mau menjelaskan kepada saudara, ya, siapa dia supaya tidak terkecoh, ya. Waktu berfoto dia mengatakan, ini saudara bisa searching itu di YouTube juga itu ada, ya. Dia berkata, ini ketenangan sebelum badai. Sampai semua orang pun bertanya apa maksud daripada kalimatnya. Dia hanya mengatakan, kamu akan tahu, ya. Ini adalah ketenangan, nah, sebelum badai. Itu adalah satu kode dari penguasa-penguasa dunia yang harus saudara ketahui. Dan siapa dia, siapa pemimpin-pemimpin lain, ya, saudara harus tahu. Dan siapa musuhmu, siapa peperangan kita yang sesungguhnya. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi apa? Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa. Jadi saudara harus memahami siapa penguasa-penguasa ini. Jangan saudara hanya melihat kinerja-kinerja yang seolah-olah semuanya itu baik. Baik belum tentu benar. Hati-hati dengan tipu daya, sebab iblis juga menipu daya umat manusia dengan hal-hal yang baik. Dia tidak akan membodohi manusia dengan hal-hal yang jahat sehingga kejahatannya akan kelihatan. Tidak. Iblis itu bermain dengan licik. Dia akan menyesatkan pikiran manusia, hati manusia dengan kelicikannya. Jadi jangan terkecoh dengan apa yang kelihatan baik, sebab baik belum tentu benar. Berulang kali saya akan sampaikan kepada saudara, baik belum tentu benar. Oke?
Ya, nanti next saya akan bukakan siapa sesungguhnya musuh-musuh kita dan apa yang sedang terjadi di dalam bumi saat ini. Dan apakah semua yang sedang terjadi itu benar-benar bencana-bencana yang memang murni atau campur tangan, ya. Dan ini juga kemarin saya ada yang nelpon saya, Bu, apa benar ada video yang mengatakan ada nuklir yang diletakkan di Pulau Jawa? Itu terlalu berani, itu saya bilang, ya. Kalau nuklir diletakkan di Pulau Jawa, selesai kita, saya bilang, ya. Nah, tetapi untuk megatrust yang sedang diberitakan, ya, megatrust di Pulau Jawa, ini dari dulu saya sudah beritahukan kepada saudara, ya. Dari 2019 Elohim telah bukakan. Jadi saya tidak kaget kalau nanti megatrust ini akan terjadi, ya. Saya tidak kaget. Hanya saya menghimbaukan kepada saudara, mari bergandengan tangan, melipat tangan untuk apa? Memohon kepada Elohim agar kiranya itu tidak terjadi, ya. Tapi kalau dikatakan ada nuklir yang ditaruhkan di sana segala macam, kayaknya perlu belajar itu, ya. Nah, namun kita tahu, dan ini juga ada kita jelaskan di seminar-seminar yang kami lakukan keliling Indonesia, ya, bagaimana nanti megatrust ini, ya, dan bencana-bencana itu pun bisa terjadi, ya. Sekali lagi, ya, saya sampaikan itu berbicara gelombang, ya, dan gelombang itu seperti apa dimainkan. Nah, itu ikuti seminar. Nah, seminar untuk Jakarta, Jawa, beberapa wilayah, Bali, NTT sudah, ya, sudah. Ini tinggal Sulawesi. Ya, Sulawesi siap-siap kita akan berangkat secepatnya, mungkin 1 atau minggu depan kita akan berangkat, ya. Jadi saya minta saudara-saudara yang di Sulawesi untuk bersepakat dan bersatu hati, ya. Bantu kita untuk melihat wilayah-wilayah atau mencari gedung-gedung yang akan kita pakai untuk seminar, ya, untuk mempercepat supaya kalau kami biasanya kan kami di satu wilayah bisa lebih daripada 4 hari karena kami yang mengurus semua. Jadi ini saya minta dulu ke Sulawesi, ya, saudara-saudara yang ada di Sulawesi, saya minta kerjasamanya untuk kami segitu datang 1 hari istirahat, besoknya langsung seminar, ya. Saya mohon kerjasamanya, oke? Dan bagi wilayah-wilayah lain yang mau kita adakan seminar ini, mohon chat saya. Saya hanya meminta kumpulkan berapa orang yang bisa kamu kumpulkan, ya. Nah, karena di seminar itulah bisa kita secara terbuka memberitahukan. Mungkin saudara pun akan terbelalak untuk mendengar kalau sesungguhnya hidup kita itu sudah diagendakan, ya, sudah lama mereka agendakan, ya. Jadi depopulasi itu memang masih akan tetap dikerjakan. Oke, saudara terkasih, kita masuk ke poin renungan kita pada pagi hari ini. Kita buka dari Matius 18 ayat 7. Di sini saya mau mengajarkan kepada saudara tentang penyesat dan penyesatan, ya, sesuai dengan apa yang Elohim sampaikan. Matius 18 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan, ya. Ini perikopnya, siapakah yang menyesatkan orang? Ada baiknya saya harus baca dari ayat ke-6, ya. Siapa yang menyesatkan orang, ya. Jadi hati-hati. Jangan karena ambisi, jangan karena keinginan sehingga kita pun tanpa kita sadari telah menyesatkan anak-anak Elohim, ya. Oke, atau umat ciptaan Elohim. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesat harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya, ya.
Di sini pentingnya kita untuk berhati-hati, terlebih kita yang menyampaikan segala firman. Saya sampaikan kepada saudara, dan ini mungkin ya pesan-pesan saya kepada orang-orang yang menyatakan mendengar suara Elohim. Dan untuk menyampaikannya, saya katakan terlebih itu dari diri sendiri. Kalau keegoisan, kepahitan, kemarahan masih ada pada diri saudara, atau kegeraman ya, atau kebencian, dan saudara mengatakan mendengar suara Elohim dan Elohim bukakan, tidak ya, Elohim tidak akan membukakan hal-hal yang rahasia kepada pribadi-pribadi yang masih memiliki karakter-karakter seperti ini. Ini pernah saya temukan ya, dan mungkin ya ada video-video yang saudara buka. Saya pernah menyampaikan hal ini kepada seseorang ya. Saya katakan kepadanya, Elohim perintahkan saya ke satu kota di Pulau Jawa untuk mengingatkan seorang ibu, di mana suara yang dia dengar banyak dari suara hatinya ya. Dan oleh perintah ini yang disampaikan oleh Elohim, hubungan kita yang tadinya bagus ya, akhirnya pun renggang. Karena siapa sih orang yang mau ditegur? Di situ saya herannya. Dan memang saya menemukan ya, di dalam diri ibu ini masih tersimpan kepahitan yang dia bawa dari kecil ya, sehingga banyak suara-suara yang dia dengarkan itu bersumber dari hatinya ya. Nah, jadi, dan ini pun sekarang lagi bersuara juga di YouTube yang menyerukan suara hati, yang saya katakan dia tidak akan memunculkan wajahnya ya. Nah, karena saya juga bawa doa, apakah hatinya telah diubahkan sepenuhnya? Saya bawa doa, dan saya masih menemukan belum sepenuhnya dilepaskan dari kegeraman yang ada pada hatinya ya. Makanya saudara terkasih, jangan terlalu gampang untuk percaya dengan yang namanya mendengar suara Elohim ya. Jangan ya. Karena apa? Saudara bisa terkecoh ya, saudara pun bisa tersesatkan ya. Tetapi bagi orang-orang yang menyesatkan, sebelumnya saya akan sampaikan apakah yang pagi ini Elohim bukakan tentang siapakah penyesat, atau seperti apakah penyesatan yang terjadi di akhir zaman ya. Elohim berfirman ya, si penyesat itu satu adalah mereka yang menyerukan seruan Elohim, akan tetapi segala hal yang disampaikan bersumber dari hati dan pikiran manusia. Apakah hal ini hanya terjadi sekarang? Zaman dahulu, zaman para nabi, hal ini pun sudah banyak terjadi ya. Saya pernah membacakan kepada saudara di Yeremia, di Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, banyak orang yang menjadi nabi-nabi yang merupakan nabi atas dirinya sendiri, yang menyerukan suara hati, yang mereka mengatakan seperti menyerukan kedamaian. Nah, secara manusia kita yang mendengarkan, oh ini dari Elohim. Karena apa? Ya, seruan itu seruan yang mengenakan telinga dan membuat hati secara manusia damai ya. Tetapi saya sampaikan kepada saudara, di saat mereka mengatakan Elohim berfirman pada kami, di mana perang tidak akan menimpa kita, sampar kelaparan tidak akan menimpa ya. Yang Elohim katakan apa? Mereka hanya menyerukan rekaan hati mereka saja, bahkan mereka dan keturunannya akan tertimpa perang dan kelaparan ya. Jadi pentingnya bagi saudara untuk menyimak, pentingnya bagi saudara untuk melihat segala buah ya. Pentingnya bagi saudara untuk benar-benar intim kepada Elohim, supaya saudara memiliki karunia membedakan roh. Ini yang berulang kali juga saya sampaikan kepada saudara, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Dari ke-9 karunia, ada salah satu karunia yang sangat penting untuk saudara miliki, yaitu apa? Karunia pengenalan akan roh, supaya saudara bisa melihat mana yang berasal daripada Elohim, mana yang tidak ya.
Jangan lihat dari hebatnya menjabarkan firman. Jangan lihat dari hebatnya untuk berkata-kata, untuk berbicara. Belum tentu. Karena penyesat itu juga mereka sangat hebat, ya. Jadi kalau saudara sudah intim bersama Elohim, ya, ingat, di hati ini tidak ada lagi yang namanya kebencian, kemarahan, permusuhan, segala macam, ya. Maka percaya suara itu akan tulus, ya, suara itu akan murni untuk saudara terima, ya. Nah, di saat itu murni saudara terima, ketenangan ada pada diri saudara, maka hal-hal baru pun akan dibukakan, ya. Jadi di sini disampaikan penyesat itu adalah mereka yang menyerukan seruan Elohim, tetapi segala hal yang disampaikan bersumber dari hati dan pikiran manusia, lalu menyimpulkan semua hal di dalam hati dan pikiran yang kemudian menyerukan hal tersebut sebagai suara Elohim. Jadi sudah banyak orang-orang yang menyerukan suara Elohim. Ini saya ada ikuti beberapa, ya. Ada yang dikirim juga kepada saya gitu, ya. Saya buka, ya. Dan saya melihat bagaimana mereka menghubung-hubungkan pengetahuan-pengetahuan dunia dan mengatakan itu suara Elohim. Padahal apa? Sudah dari suara hati. Makanya bagi orang-orang yang memang murni mendengar suara Elohim, pasti orangnya ini tidak suka buka apa-apapun yang berbau hal-hal seperti itu, sehingga seperti menghubung-hubungkan. Ini banyak terjadi, ya, banyak terjadi. Banyak orang yang tiba-tiba bernubuat setelah mendengarkan nubuatan. Banyak orang yang tiba-tiba mendengar suara Elohim setelah yang lain menyerukan suara Elohim. Dan akhirnya yang timbul di hati dan pikiran mereka simpulkan, sehingga mereka menyatakan itu sebagai suara Elohim, padahal itu suara hati. Karena saya sampaikan kepada saudara, sangatlah sulit membedakan antara suara hati dengan suara Elohim. Sangat sulit. Kalau suara setan itu sangat mudah dibedakan, ya, sangat mudah. Saya berbagi pengalaman dulu, ya. Beberapa waktu lalu saya bertemu dengan seseorang, ya, dan kami dipertemukan di satu wilayah di Jawa. Sesungguhnya di dalam hati ini, ya, gimana ya, sulit untuk menyampaikannya, ya, untuk pertemuan itu, ya. Tapi intinya saya bilang, Bapak, kami harus bertemu dan bukakan segala sesuatu, ya, di dalam pertemuan itu. Nah, jadi di saat pertemuan kita sama nih, bajunya putih, pakai kerudung, ya. Nah, hanya pas kita berbicara, ada satu kata yang tiba-tiba saya sendengkan telinga, tentang kata Hasem, ya. Nah, jadi saya tertarik. Saya bilang, ini kata Hasem sering saya dengar, ya. Maksudnya di mana? Di saat saya penyembahan, kata Hasem itu sering keluar. Nah, langsung dikatakan, oh, itu harus diuji. Nanti roh lain. Dan sedihnya saya di sana, langsung bisik-bisik mereka. Ah, ini sebenarnya satu kriteria yang tidak bisa kita lakukan di hadapan orang, ya. Saya harus sampaikan kepada saudara, jangan pernah berbisik-bisik di hadapan orang, apalagi itu kita lagi berkumpul, ya. Itu bukan kesopan santunan dan itu tidak menjaga hati secara manusia. Karena penting kita menjaga hal-hal seperti ini, ya. Nah, segitu seseorang ini mengatakan, oh, harus diuji. Nah, maksudnya gimana, Bu? Karena kata itu bukan kata yang benar. Itu tidak bisa. Karena Hasem artinya, ya, pemberontak. Oh, saya kaget, ya. Saya bilang, apa iya, Bu? Iya. Soalnya ada satu gereja yang setelah mereka memakai kata Hasem dan Adonai, ya, jemaatnya pun berkurang setengah, ya. Dan saya kenal gereja itu, ya. Nah, saya bilang, maksudnya gimana, Bu?
Nah, jadi karena gini ya, nama Bapak Yahweh itu langsung dari mulut saya. Nama Yahusua, karena penyebutan nama anak manusia juga kita sama, itu dari mulut saya. Samayim, Sema itu dari mulut saya. Semua itu keluar. Dan saya bukan orang yang pernah membaca hal-hal Ibrani, ya. Saya bukan orang yang belajar tentang bahasa-bahasa Ibrani, ya. Nah, dan Hasim, Adonai, Elohim, El Shaddai itu semua keluar dari mulut saya, Bu. Jadi mereka katakan itu bukan dari Elohim. Kalau bukan dari Elohim berarti dari mana? Dari si jahat. Dan ibu ini pun mengatakan, ya, jikalau orang-orang seperti kita memang rentan, ya, tetapi saya katakan orang-orang yang intim di dalam Elohim akan bisa membedakan antara suara Elohim dengan suara iblis. Hanya saya bukan orang yang suka berdebat. Saya paling hanya diam dan bertanya kepada Elohim, ya. Dan di dalam diam saya akan tetap menyelidiki. Karena saya bukan orang yang gampang dikatakan itu sesat katanya, ya. Jadi gereja yang memakai Hasim dan Adonai itu sudah sesat, ya. Saya mengingat gereja itu. Gereja itu tadinya dikelola oleh ayahnya dan sekarang dikelola oleh anaknya setelah ayahnya meninggal, ya. Nah, jadi di dalam hati saya seperti ada sesuatu yang harus saya selidiki, seperti itu, ya. Ya, selidiki, tetapi bukan perkara kata Hasim dan Adonainya. Tetapi kenapa jemaat berkurang, ya? Jadi ini tidak perkara kata Hasim dan Adonai, karena mereka sesungguhnya tidak mengabaikan nama Bapa Yahweh, tetapi mereka menguduskan nama itu. Nah, sesuai dengan apa yang Elohim telah gerakkan di dalam diri saya, kita cukup mengetahui nama yang kudus itu. Tetapi di dalam doa Bapa kami, bukankah kita diajarkan, ya, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Jadi kita tidak bisa sembarangan untuk mengucapkan itu. Atau saudara bernyanyi dengan menggantikan kata Tuhan menjadi langsung nama itu, ya, jangan, ya. Seperti beberapa gereja yang saya dengar, suka-sukamu, kan lagu itu kan suka-sukamu Tuhan, seperti itu. Dan mereka mengganti langsung menjadi nama. Sampai saya pernah katakan kepada seorang pendeta, Pak, contoh namamu Erik. Gimana kalau saya nyanyikan lagu ini, suka-sukamu Erik, suka-sukamu Erik. Enak nggak Pak didengar? Begitu juga di saat Bapak menempatkan nama itu di dalam lagu itu, ya. Jadi nama itu harus benar-benar dikuduskan dan harus kita panggil. Namun di saat berbicara ada kata Adonai dan Hasim yang keluar. Apakah itu salah? Dan karena hal ini mereka meragukan kalau roh yang ada padaku adalah roh Elohim. Hanya karena itu. Dan malam itu saya pelajari, ini apa sih, ya? Karena saya keras mengatakan, ya, Bu, kalau memang ini bukan berasal daripada Elohim, ya, alangkah sedihnya saya dan alangkah jahatnya dia, saya bilang. Kenapa saya katakan demikian, ya? Kemarahan saya ditarik olehnya, ya. Ketidaksabaran saya ditarik olehnya di saat saya datang bersekutu kepadanya. Masakan dia menaruhkan perkataan yang tidak berasal daripadanya di dalam mulutku, dia izinkan? Bukankah seharusnya dia harus membuang apa yang tidak berasal daripadanya dari dalam diriku, dari dalam diri orang-orang yang sudah intim kepadanya? Jadi kalau orang yang intim di dalam Elohim akan bisa membedakan suara Elohim dan suara si jahat, ya. Tetapi ada kalanya suara hati ini sulit dibedakan. Jadi harus benar-benar intim dan kusuk dalam berdoa untuk bisa membedakan antara suara Elohim dengan suara hati. Dan harus tetap diuji, ya. Jadi saya katakan, Bu, karena kalau nggak berasal dari Elohim berarti berasal dari si jahat, saya bilang. Iya, karena orang seperti kita rentan dicoba. Iya, memang iya. Tetapi sesungguhnya di saat pencobaan atau suara si jahat itu ada, tidak ada alasan, ya, untuk kita tidak mengenal. Kita pasti mengenal, ya. Tetapi saya tidak mau berdebat. Karena apa? Mereka sangat pintar dengan bahasa Ibrani segala macam, ya. Bahkan berdoa pun pakai bahasa Ibrani yang saya sendiri nggak tahu. Akhirnya saya berdoa saja. Sampai saya pun katakan kepada mereka, saran saya, ya, penduduk Indonesia ini full dengan bahasa Indonesia.
Jadi kalau kita mengajar dengan bahasa-bahasa Ibrani, ya, gimana? Apalagi saya yang masuk ke orang-orang tua umur 78, 70 tahunan, 60 tahunan, 80 tahunan. Gimana sih mereka kalau saya berkata-kata dengan bahasa Ibrani? Untunglah saya nggak ada kata-kata itu ya. Nah, bukan saya katakan untung, maksudku ya saya tidak terlalu ditekankan Elohim lah mempergunakan bahasa seperti itu ya. Nah, jadi saran saya kalau mengajar, karena saya sifatnya universal, saya bilang baiknya Pak, kayak tadi Bapak pimpin doa, saya bilang saya nggak tahu loh artinya apa yang Bapak katakan. Apa salahnya sih kita sama-sama orang Indonesia ya berdoa aja di dalam bahasa Indonesia ya. Nah, cukuplah saya rasa nama itu yang kita sebut dengan bahasa aslinya, karena nama nggak bisa diterjemahkan. Tapi kalau satu contoh ya, kudus ya kan ada bahasa Indonesianya ya, kados kudus ya, apalagi ya iman atau apa segala macam. Jadi kalau di saat mereka apa sih artinya, saya sering seperti itu. Jadi ini bagi orang-orang yang bagimu engkau bangga dengan bahasa-bahasa Ibrani, kalau bahasanya itu masih bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia, saran saya bahasa Indonesia lah pakai ya, kecuali dengan orang-orang yang sudah paham ya. Nah, karena untuk apa kita mengucapkan kata-kata yang banyak tetapi orang lain tidak memahami ya. Nah, jadi singkat cerita, akhirnya pada malam itu sembari mereka berbicara, ya saya sudah mau, entah kenapa hati ini mau menangis gitu ya, hati ini mau menangis. Saya diingatkan, mereka mengatakan kalau gereja itu sesat ya, yang memakai kata Hasim dan Adonai. Mereka mengklaim sesat. Saya tidak berani mengklaim gereja manapun sesat, sekalipun saya tahu pengajarannya menyimpang ya, karena Elohim tidak mengajarkan saya untuk mempergunakan kata-kata itu ya. Nah, jadi untuk ya itu kan seperti kata ya, menghakimilah seperti itu ya. Nah, mereka itu sesat, makanya jemaatnya berkurang. Nah, saya selidiki ibu ini, pengajaran gereja ini. Ternyata jemaatnya bahkan bukan tidak berkurang, pelayanan mereka bahkan sudah tutup ternyata. Dan hal itu saya ketahui setelah saya habis pertemuan dari beliau, saya selidiki kemana-mana. Ternyata pelayanannya sudah persekutuan itu yang nggak ada lagi, hanya pelayanan keluar. Tadinya ada. Nah, jadi kenapa kita hanya melihat selumbar di mata orang lain ya, balok di mata sendiri tidak dilihat. Malam itu yang Elohim bukakan, engkau lihat ya, dan akhirnya dibukakan. Tapi sembari mereka menjelaskan, saya hanya bertanya, apa memang ya tidak ada kata Hasim ini yang dipakai? Kadang jawabannya itu rincu, ya memang ada, itu hanya artinya nama itu. Jadi apa salahnya dipakai kata itu kalau memang artinya hanya nama itu ya. Nah, tetapi saya akan berdoa, saya bilang biasanya Elohim akan memberikan tanda. Saya bilang Elohim akan memberikan tanda. Nah, karena di saat itu saya bilang langsung, saya protes kepada Elohim ya. Nah, yang saat itu saya tahu dia berdiri di antara kami. Saya bilang, Bapak, mereka mengatakan kata Hasim bukan berasal daripadamu ya. Nah, apakah itu bahasa-bahasa yang dipakai masyarakat dulu atau bagaimana? Yang penting itu pasti ada artinya, saya bilang ya. Karena yang saya tahu, nah, waktu mulut saya mengucapkan Adonai ya, dan Hasim itu tadi, itu hanya seperti bahasa-bahasa yang memberi penghormatan, seperti kita memanggil ayah seperti itu. Tidak memanggil nama kayak papa saya, namanya si Longser. Ya saya tidak memanggil dia Longser, enggak. Tapi saya manggil apa? Ayah, bapak. Nah, jadi Adonai Hasim ini yang dia gambarkan hanya sebagai itu saja, tidak ada lebih. Bukan kata yang harus diperdebatkan. Nah, tetapi kenapa mereka memperdebatkan kata ini ya? Nah, singkat cerita, saya bilang sama bapak, kalau memang itu bukan berasal daripadamu, tidak mungkin kau taruhkan di dalam mulut ini, karena di dalam kepenuhan akan engkau saya bermazmur dan kata-kata itu keluar ya. Tidak mungkin yang berasal daripada iblis masuk ke dalam kuatnya hadirat ya. Dan akhirnya malamnya saya tidur. Kami tidur udah jam 12 lebih. Di saat tidur saya langsung bermimpi. Saya bukan orang pemimpi, tapi sering diberikan mimpi ya. Nah, kalau saya sudah diberi mimpi, itu biasanya dia berbicara, karena dia sering berbicara kepada saya melalui mimpi dan penglihatan. Malam itu saya langsung dijelaskan ya, kalau kata itu ada ya. Saya melihat kerumunan
saya melihat kerumunan yang begitu ramai, ya, dan ada sosok yang sangat besar, ya, dan mereka menyerukan Adonai, Hasim, seperti itu, ya. Dan saya terbangun. Sebelum saya terbangun dijelaskan, ya, kalau kata itu hanya seperti saya memanggil ya ayah itu tadi, sesuai dengan apa yang disampaikan. Nah, di saat pagi hari, terima kasih Bapak buat tanda itu, karena inilah tanda yang aku minta. Saya bilang, ya, inilah tanda yang aku minta kalau engkau akan berbicara kepadaku melalui mimpi dan penglihatan. Nah, pagi harinya saya berdoa, terima kasih Bapak. Kemudian keluar dari mulut saya yang tidak pernah saya dengar, Baruch Hashem Yahweh, Baruch Hashem Yahushua, Baruch Hashem Yahweh, Baruch Hashem Yahweh, Baruch Hashem Yahushua. Itu saja yang keluar, ya, dengan sukacita. Dan saya mendengarkan, ya, saya mendengarkan suara itu begitu banyak. Itu kan biasanya seruan malaikat, ya. Nah, sama seperti saya mendapat nama Yahushua, saya searching Google, saya searching lagi Baruch Hashem, ya. Apa sih arti Baruch Hashem? Ternyata terpujilah nama. Itulah arti kata Baruch Hashem. Jadi Baruch Hashem Yahweh, terpujilah nama Yahweh. Baruch Hashem Yahushua, terpujilah nama Yahushua, ya. Kalau masalah diselidiki di Ibrani segala macam, ya saya tidak mau tahu lah, karena saya hanya menyampaikan apa yang Roh Kudus sampaikan, ya. Nah, akhirnya pagi-pagi dengan semangatnya saya keluar dari kamar, karena kami di penginapan, ya. Nah, ibu itu sudah di depan. Saya katakan, Bu, apa? Terpujilah Elohim, karena saya tahu dia tidak pernah salah berbicara. Saya bilang, ya. Dan memang benar, untuk inilah kita bertemu. Tetapi bukan untuk saya yang salah, ya, tetapi merekalah yang harus diubahkan. Karena apa? Ya, karena memang banyak filsafat manusia, sehingga yang ini menerima kata ini, yang ini tidak menerima kata ini. Jadi kesimpulan yang Elohim berikan kepada saya, mereka itu hanya belajar dari filsafat manusia, bukan apa kata Roh Kudus. Walau sesungguhnya sebelumnya Roh Kudus yang berbicara kepadanya. Jadi sesungguhnya pas di saat beliau mengatakan ternyata untuk inilah kita bertemu, ya benar untuk itu. Tetapi untuk apa? Kalau itu adalah kebenaran, bukan kata yang menyesatkan, ya. Hasem itu bukan kata yang menyesatkan, ya. Nah, saya bilang, Bu, pagi ini saya sukacita karena saya meminta tanda dari Elohim, dan Elohim langsung berikan. Dia berbicara kepada saya melalui mimpi tadi malam dan membukakan kalau itu bukanlah kata yang salah, ya. Dan pagi ini tiba-tiba saya mendengarkan suara-suara para malaikat. Mereka berseru Baruch Hashem yang tidak pernah saya dengar. Saya belum pernah dengar kata Baruch, ya. Nah, Baruch Hashem Yahweh, Baruch Hashem Yahushua, itu saja keluar, Bu, dari mulut saya. Ya, karena saya sudah bilang kepada Elohim, kalau itu bukan berasal daripadamu, berhentikan dari mulutku. Kalau itu bukan berasal daripadamu, ya, nah berhentikan dari mulutku. Nah, akhirnya mereka bilang apa? Ya, memang kata itu ada, dan kata itu memang disampaikan oleh bangsa Israel untuk memanggil Bapak Yahweh hanya karena menghormati. Berarti ada kan, Bu? Berarti nggak salah kan? Berarti arti kata Hashem itu bukan pemberontakan. Berarti memang ada, kalaupun ada yang pemberontak Hashem, ya. Nah, karena itu intinya kan sama seperti nama, ya. Kan ada yang namanya mungkin si Adonai, ada mungkin si Hashem atau apa, ya. Tetapi ya nama dia ya Yahweh. Nah, itu, ya. Nah, jadi maksud saya menceritakan ini, ya, di mana penyesatan di akhir zaman pun semakin besar hanya karena apa sesungguhnya, ya? Hanya karena filsafat manusia. Jadi akhirnya setelah pulang dari tempat itu, saya selidiki baik pengajaran beliau dan pengajaran yang dikatakan sesat. Ternyata yang dia katakan sesat tidak memanggil nama ya Bapak Yahweh lagi. Mereka memanggil, hanya mereka sangat menguduskan nama itu. Dan I agree with that. Karena apa? Di akhir-akhir ini Elohim mengajarkan saya untuk kita yang sudah tahu nama, menguduskan nama itu, ya, menguduskan nama itu, ya. Tetapi waktu saya mengajarkan kepada saudara, saya selalu menyerukan nama itu, tetapi itu bukan sembarangan, ya. Oke. Nah, jadi itu yang disayangkan, ya. Saya sedih, memang langsung di hati ini menangis malam itu, ya. Jadi janganlah kita terkecoh hanya karena pengajaran-pengajaran,
Ya, hanya karena filsafat manusia. Biarlah kiranya benar-benar bersandar kepada Elohim. Biar Elohim yang membukakan, bukan karena apa pengajaran, ya. Jadi saya bilang, Bapak, bahkan di kalangan yang memakai namamu juga ternyata masih banyak kotak-kotaknya, ya. Yang namanya aliran Protestan banyak kotak-kotaknya, ya. Yang namanya aliran karismatik banyak kotak-kotaknya, ya. Nah, bahkan yang aliran Advent juga ada kotak-kotaknya. Ya, kotak-kotaknya apa? Ada yang vegetarian, ada yang tidak vegetarian, ada yang mengakui anak manusia sebagai Elohim, ada yang mengatakan itu pribadi yang berbeda. Nah, jadi banyak kotak-kotaknya. Tadinya saya berpikir yang memanggil nama Bapak Yahweh tidak ada kotak-kotaknya. Ternyata banyak juga kotak-kotaknya setelah saya terjun ke lapangan, ya. Nah, ini kita harus pahami. Jadi pentingnya di sini hubungan yang intim, ya. Hubungan yang intim. Karena sangat disayangkan kita katakan kita mendengar suara Elohim, tetapi setelah kita belajar, ya, setelah kita memperdalam tentang ilmu-ilmu teologi atau ilmu-ilmu teologi lah tepatnya, ya, atau ilmu-ilmu yang menyangkut hal ini, ya, dan ilmu-ilmu sejarah, akhirnya apa? Jadi lari, ya, jadi menyimpang. Banyak loh. Karena iblis pun mempunyai rancangan atau rencana sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan, ya. Jadi saya jelas itu meminta kepada Elohim, masakan Bapa segala ketidaksabaran engkau tarik, segala ucapan-ucapan yang tidak berkenan engkau tarik. Karena terus terang saya dulu orang yang perkataannya banyak yang sia-sia sebelum kenal Elohim, ya. Masakan iya engkau akan menaruhkan perkataan yang bukan berasal daripadamu? Tidak, saya bilang. Ini yang salah bukan saya, tetapi ada yang salah yang harus saya ketahui. Ternyata apa? Yang salah itu filsafat manusia, ya, yang sudah lama ada. Sehingga, ya, nama Bapa bisa sama, nama anak manusia berbeda-beda, ya. Kitabnya sama Ibrani, ya. Nah, kitab sama Ibrani, ya. Pemanggilan untuk Bapa juga berbeda-beda, sehingga ini menjadi kotak-kotak. Nah, hati-hati ya. Oke, kita lanjut, ya. Nah, jadi jangan menyimpulkan segala sesuatu hanya karena apa? Pengetahuan dari dunia. Jadi sehingga engkau menyimpulkan itu dari Elohim. Jangan kau menyimpulkan segala sesuatu hanya karena dari berita-berita, ya, atau dari artikel-artikel sehingga engkau menyimpulkan di dalam hati dan pikiranmu suara Elohim, ya, atau dari pelajaran-pelajaran engkau terima, ya. Nah, oke. Saya akan lanjut. Siapa yang dikatakan sebagai penyesat? Mereka yang menyerukan suara Elohim, akan tetapi segala hal yang disampaikan bersumber dari hati dan pikiran manusia, lalu menyimpulkan semua hal di dalam hati dan pikiran, yang kemudian menyerukan hal tersebut sebagai suara Elohim. Mereka inilah orang-orang yang menyesatkan pikiran manusia, yang mengalihkan pengetahuan dari kebenaran. Jadi hati-hati saudara. Kenapa tadi dikatakan kalau penyesat itu, ya, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku. Jadi kalau ada orang-orang yang menyesatkan umat Elohim, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Jadi saya sampaikan kepada saudara, jikalau pemberitaanmu bukanlah berasal daripada Roh Kudus, maka gak usah beritakan. Kalau pemberitaanmu hanya bersumber daripada apa yang kau pelajari, gak usah kau serukan itu sebagai suara Elohim, ya. Karena apa? Ya. Dikatakan di sini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikat
diikatkan pada lehernya dan ia ditenggelamkan ke dalam laut. Betapa murkanya, betapa geramnya Elohim melihat orang-orang yang menyesatkan. Ya. Jadi kalau bukan pure engkau dengarkan, bukan secara audible engkau dengarkan dari Elohim, jangan serukan atau jangan ajarkan. Ya. Jangan. Ini saya berani membaca ini karena saya menjamin apa yang saya sampaikan itu pure dan murni berasal daripada Elohim. Karena saya tidak akan menyampaikan apa yang bukan berasal daripada Elohim. Dan saya pun siap ditaruhkan batu kilangan sekiranya saya menyesatkan. Tapi untuk apa? Karena tujuan saya sorga. Ngapain saya menyia-nyiakan waktu? Karena saya hidup bukan untuk mencari perkenanan manusia, bukan untuk tenar-tenaran atau segala macam, tidak. Itu bukan tujuan hidup saya. Tujuan hidup saya hanyalah hidup di dalam penilaian Elohim dan perkenanan Elohim, supaya di hari kedatangannya saya ditemukan layak untuk menerima mahkota kehidupan. Biarlah itu kiranya yang menjadi tujuan hidup saudara. Selama engkau hidup di dalam dunia, lakukanlah apa yang berkenan di hadapannya. Jauhkanlah segala apa yang jahat. Jauhkanlah segala penyesatan. Jauhkanlah segala filsafat-filsafat dunia yang menyesatkanmu. Sebab dengan filsafat-filsafat dunia, sebab dengan suara hati dan pikiranmu, maka engkau hanya menyesatkan orang, mengalihkan pikiran mereka yang tadinya mereka sudah memperoleh kebenaran. Namun karena filsafatmu, namun karena suara hati dan pikiranmu, kebenaran yang mereka terima itu pun engkau telah hapuskan itu, engkau hancurkan itu, dan engkau cemarkan dengan pikiran. Maka sesungguhnya terkutuklah orang-orang yang menyesatkan. Karena apa? Orang yang terkutuk adalah masuk ke dalam kebinasaan, lautan api yang akan membinasakan. Karena itu, hai engkau seluruh umat manusia, berikanlah seluruh hidupmu hanya kepada Elohim. Maka engkau akan dibukakan tentang hal-hal yang rahasia akan kerajaannya, sehingga tidak akan ada penyimpangan yang akan engkau lakukan di dalam pengenalanmu akan Dia yang Maha Kudus, yang Maha Kuasa. Karena hanya di dalam Dialah engkau akan dibenarkan. Hanya di dalam Dialah engkau akan dimenangkan. Hanya di dalam Dialah keselamatan akan diberikan kepada engkau. Hai engkau yang selalu berseru-seru, hanya di dalam nama yang kudus, nama yang menyelamatkan, nama yang berkuasa, hanya di dalam Dialah keselamatan. Maka datanglah kepadanya dengan segenap hatimu, maka datanglah kepadanya dengan segenap jiwamu, maka datanglah kepadanya dengan segenap kekuatan dan akan budimu. Maka engkau akan diberikan hikmat yang daripada sorga untuk membukakan kepadamu segala pengetahuan-pengetahuan yang akan memberikanmu pengertian, yang akan memampukanmu berjalan di dalam kebenaran, yang akan membawa engkau kepada keselamatan. Maka ketahuilah, semuanya itu hanya akan diperoleh daripadanya yang telah menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan yang telah menjadikan engkau, hai umat manusia. Wasadauka iralah wasadaika inaha masana hudina ka iralah sikarada budina hal hasana. Patahkanlah segala apa yang bukan berasal daripada Elohim. Hancurkan segala pekerjaan-pekerjaan si jahat dari dalam dirimu. Hanya kepadanya lah sumber kekuatan, hanya kepadanya lah engkau berpengharapan, hanya kepadanya lah engkau berseru. Elohim berfirman, semakin banyak manusia yang hanya menginginkan suaranya dari manusia, sehingga manusia dikecohkan dengan orang-orang yang mengatasnamakan diri mereka berasal daripada Elohim. Namun sesungguhnya rekaan hati mereka lah yang mereka serukan. Namun engkau percaya, sebab engkau berkanjang kepada segala apa yang mengatakan diri berasal daripada Elohim. Namun sesungguhnya mereka pendusta. Banyak mereka yang menjadi pendusta, sebab banyak mereka yang menyerukan suara hati, rekaan hati mereka saja. Sungguh penyesat semakin banyak di zaman ini, sebab harinya sudahlah akan tiba. Karena itu, setiap engkau peganglah apa yang ada padamu.
supaya engkau tidak diombang-ambingkan oleh penyesatan dunia ini. Engkau tidak terombang-ambingkan oleh orang-orang yang menyatakan diri, menyerukan suara Elohim. Hodin hasadahu kairan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hosana, haleluya, hosana, haleluya. Glory, hosana, haleluya. Hasim Adonai. Hodin haka ira la hasada uri la haka inahana la hasana ira hasada uri la haka inahana hasana. Haleluya. Haleluya. Elohim berfirman, engkau yang hadir saat ini dan engkau yang mendengarkan ini, sesungguhnya inilah masanya engkau langsung mendengar suaranya. Di dalam keintiman, di dalam persekutuan, di dalam ketulusan hatimu, maka dengarkanlah, dialah yang akan menjadi gembala bagimu. Dialah yang akan menjadi imam bagimu, yang akan membukakan segala hal kerajaan sorga, segala hal-hal yang rahasia, sehingga engkau memiliki hikmat, maripat yang daripadanya. Hoden hasadaun hiralah hasadau kahina hasadaun hanal hasana. Haleluya, Hosua masih hosana ya deno Yahweh, Yahweh, Hosana Yahweh, Hosana, Haleluya. Kudus, 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 mulia Adonai. Haleluya. Hasem Harinahaka inahal hasadu dinahaka inahal hasana. Hanya kepadamulah segala pujian, hormat, keagungan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Glory, hosana, haleluya, haleluya. Terima kasih buat kehadiranmu, terima kasih buat hadiratmu. Hanya bagimu lah Bapa segala puji, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Keagungan, kemuliaan, hormat hanya bagimu, Yahushua HaMashiach. Haleluya, hosana, haleluya. Glory, hosana, Yahushua HaMashiach. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Hosana Yahushua HaMashiach. Haleluya. Hosana. Elohim berfirman, kehadirannya lah yang harus engkau nyatakan dalam kehidupanmu. Panggil dia. Amsal pasal 29. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat, menggembirakan ayahnya. Tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur, memboroskan harta. Dengan keadilan, seorang raja menegakkan negerinya. Tetapi orang yang memungut banyak pajak, meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya, membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat,
tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Amsal pasal 30. Perkataan-perkataan Agur bin Yake. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku, sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku, juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau, dan engkau harus menanggung kesalahan itu. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya, dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang, ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak Raja Wali. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Inilah jalan perempuan yang berzina. Ia makan, lalu menyeka mulutnya dan berkata, aku tidak berbuat jahat. Karena 3 hal bumi gemetar, bahkan karena 4 hal ia tidak dapat tahan. Karena seorang hamba, kalau ia menjadi raja. Karena seorang bebal, kalau ia kekenyangan makan. Karena seorang wanita yang tidak disukai orang, kalau ia mendapat suami. Dan karena seorang hamba perempuan, kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi,
tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya, yakni singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun, ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Bila engkau menyombongkan diri, tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut, sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan, dan kalau hidung ditekan, darah keluar, dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul.